42 GTS Polinema. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam podcast Unggul Polinema. Tentu saja, saudaraku, vokasi tidak lepas dari pelayanan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan, khususnya pembuktian dari teori, yaitu laboratorium. Yang kemarin kita berbicara tentang bagaimana pelayanan bengkel, saatnya kita jalan-jalan atau kita ambil saja ya. Kita ambil siapa sebenarnya di balik pelaksanaan dari praktikum laboratorium, utamanya teknik sipil. Pada kali ini kita kerawan ya, atau memang sengaja kita undang ya agar masyarakat mengetahui, yaitu Bapak Takim begitu ya. Tidak ada tidak ada rahimakumullah. Simple. Ini Pak Takim, silakan sampaikan salam kepada para penonton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Pak Takim, simple ya, sesimpel orangnya. Berikut Bapak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Takim ini diberikan tugas atau semacam ya jabatan tanggung jawab itu di bidang bahan, bangunan dan beton. Juga Bapak Yunus itu di laboratorium bahan dan jembatan. Oleh karena itu begini. Jalan termasuk jembatan sebelah ya. Baik, saudara. Jadi beliau inilah yang bertanggung jawab untuk melayani para mahasiswa untuk membuktikan bahwa teori-teori yang didapatkan itu apakah sudah sesuai, apakah ada miss di balik dari apa yang diceritakan yang dibuktikan dalam laboratorium. Banyak sekali ilmu-ilmu yang secara teori didapatkan kemudian harus dipraktekkan. Disitulah nanti akan lahir kemampuan-kemampuan yang betul-betul skill melandaskan azas vokasi. Bapak Takim dulu ya. Saya ingin tahu Pak Takim. Setahu saya Anda ini seperti kutu loncat ya. Di bengkel. Kemudian di maintenance, kemudian di laboratorium, kembali lagi ke bengkel lagi. Sekarang kembali lagi ke laboratorium. Kalau melihat loncat seperti itu, sejak kapan sebenarnya mengabdi di Polinema ini? Kalau saya masuk di Polinema, kebetulan langsung di jurusan teknik sipil juga. Teknik sipil ya. Mulai tahun 2005. 2005, artinya sekarang sudah 17 tahun. 17 tahun. Sudah cukup ya. Separuh dari pengabdian salah itu ya. Nah, yang ingin kita tanyakan itu kalau di bidang pelayanan laboratorium bahan dan beton itu kira-kira bidang apa yang harus kita layani atau yang disediakan alat-alat laboratorium atau bahan-bahan? Apakah cukup dengan bahan beton saja? Ya, kebetulan saya bertugas di laboratorium bahan dan beton. Di sana karena saya tugasnya sebagai laboran atau teknisi. Iya, betul. Teknisi tadi yang saya lakukan di sana untuk melayani praktikum mahasiswa, untuk praktikum bahan dan beton, untuk menyiapkan alat dan juga untuk mendampingi praktikum mahasiswa, juga ikut menjelaskan juga setelah dijelaskan oleh dosen pengampunya, nanti kita yang mendampingi pelaksanaan praktikumnya. Berarti kemampuannya harus paling enggak setara atau di bawahnya instruktur sedikit gitu ya, terus dosen. Cuma Pak Takim di sini langsung praktikan ya, langsung praktisi langsung operasional gitu ya. Kalau Pak Yunus di ini lingkupnya apa aja nih? Kalau saya mulai tahun 2008. Ya, pertama itu di laboratorium mekanika tanah, Pak. Mekanika tanah ya. Terus dipindah di laboratorium beton. Sekarang di bahan jalan. Dan jalan. Ya. Lingkupnya apa aja? Aspal mungkin? Aspal. Kalau bahan jalan aspal. Batu? Aspal dan itu job mix desain pembuatan. Job mix desain pembuatan aspal ya, jadi termasuk ada kerikil, pasir dan aspalnya itu campuran untuk jalan. Termasuk koreksi desain juga ya. Jadi sudah betul. Ya, nanti dites di laboratorium hasil desain tadi sesuai enggak gitu. Jadi khusus untuk jalan dan aspal gitu ya. Iya.
Termasuk nggak misalnya menguji kekerasan kerikil bejana itu Los masuk ke Angeles? skupnya Pak Takim. Oh, Pak Takim, yang bejana Los Angeles itu ya, yang buan tercetang. Kita ada 2 praktikum. Sebenarnya kalau di lab bahan beton itu mulai dari LUB, untuk LUB-nya itu mulai dari pengujian semen, nanti semua sifat fisik dan sifat mekanikal semen, terus untuk sifat fisik dan berikutnya untuk sifat fisik dan sifat mekaniknya pasir kerikil atau agregat kasar dan halus, sampai kubus sampai nanti ya, baru kita membuat sampel benda uji beton berupa kubus atau silinder. silinder. Ini ngomong-ngomong Pak Takim, tentu saja sekian tahun ini kan limbahnya banyak sekali ya. Iya. Baik limbah aspal maupun limbah beton itu ya. Selama ini kemana Pak Yunus mencari lahan lagi? Kalau Pak Takim mungkin datang proses buang, ya. Bisa nggak dimanfaatkan itu? Kalau untuk limbah yang dari bahan benda uji bisa dimanfaatkan untuk seperti silinder ataupun kubus, itu bisa dimanfaatkan untuk pondasi rumah-rumah tinggal sederhana ya. Sederhana. Biasanya itu teman-teman minta atau bisa kita juga manfaatkan ketika nanti praktikum mahasiswa yang di bengkel itu yang bikin saluran drainase. Oh iya. Ataupun seperti mungkin tanggul-tanggul talut itu ya, tebing-tebing itu ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk itu. Kalau Mas Yunus, ya ini yang agak heran saya nih. Ketika ada praktek uji seperti itu kan mesti harus ada bentuk ya, senkun, kekuatan dan sebagainya. Sampai di situ nggak untuk jalan? Kalau jalan cuma di aspal sama. Oh, di aspal, hanya desainnya saja ya. Kalau senkun masuk ke skup mekanika tanah. Mekanika tanah. Senkunnya jalan tetap di situ. Senkun jalan masuk skup mekanika tanah. Oh, mekanika tanah. Karena yang di senkun kan tanahnya. Selama ini limbahnya otomatis kan limbah aspal, sama punya limbah banyak ini. Aspal itu kan nggak aspal nggak seberapa banyak kalau aspal, banyak beton. Tapi sebenarnya limbahnya bisa dimanfaatkan untuk nembel jalan-jalan yang lubang itu. Di sekitar kita kan pakai paving ya, tapi ada juga yang aneh ya. Ya, kalau di kampung-kampung ada yang lubang-lubang bisa ambil ke tempat kami, bisa gitu nembel ya. Ya, betul. Nah, kemudian mungkin anggapan saya ini dengan mahasiswa D3 dan D4, kemudian sudah berapa itu, andaikan itu 5 ditambah D3-nya ada 3, D4-nya ada 2, ada ratusan mahasiswa. Bagaimana Mas Takim ini melayani dengan jadwal seperti itu ya? Kan itu sistem blok juga ada ya? Enggak, kalau kita sistem harian jam, kita sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh jurusan gitu layani. Kalau misalnya kebetulan pas crash tempuk bebarengan 2 kelas ataupun 3 kelas, kita bagi nanti. Biasanya saya pinjam di ruangannya di ruangannya Pak Yunus untuk di lab aspal itu kita pinjam untuk praktikum LLB. Kecuali yang menggunakan mesin-mesin yang portable ya, sudah. Kalau mesin-mesin yang bisa dipindah mungkin bisa ya. Tetapi gini Pak Takim, ketika mahasiswa itu ya harus meminjam kemudian mengoperasionalkan, kan harus punya tanggung jawab gitu ya. Kalau ada kerusakan? Gini, untuk prosedur peminjamannya, kita sebelum anak-anak itu memakai alat mesti harus meminjam dulu. Kita sediakan form peminjaman. Nanti yang digunakan untuk jaminan itu KTM-nya, KTM kita. Sebelum untuk melaksanakan operasional alat itu kita menjelaskan dulu. Kami menjelaskan dulu penggunaannya mulai dari awal sampai nanti. Iya betul. Ini mungkin agak sensitif ya. Namanya KTM, anak-anak sekarang ya dengan surat kehilangan, gimana kira-kira antara KTM dengan benda yang dipinjam atau yang dirusakkan? Ketika nanti misalnya ada salah satu kerusakan, alat yang mengalami kerusakan karena dipakai karena keteledorannya mungkin ya, bukan sengaja karena untuk dindet. Itu kita tahan KTM-nya sampai dia bisa ganti. Itu bisa kelompok atau bisa individu ya. Dan nanti teknisnya apa nanti urunan sak kelas apa gimana gitu. Tapi ya kemungkinan pertimbangannya dalam sekali ya. Mungkin melihat usia. Nah, mungkin itu nanti kalau memang benar-benar karena keteledoran dari mahasiswa atau kesengajaan baru atau usia alat itu sendiri memang sudah tidak layak dipakai. Bisa jadi kan. Pak Yunus, mungkin sama ya sistem peminjamannya ya, sama-sama. Tanggung jawabnya dan sebagainya.
Tapi kan ini mempunyai karakter atau tipe sendiri-sendiri ya. Yang ini untuk aspal, yang ini untuk bahan-bahan semen dan sebagainya. Nah, kemudian selama ini di Pak Yunus sering terjadi atau pernah terjadi seperti itu? Biasanya itu yang piknometer Pak, yang kaca itu. Oh, yang ya, kaca itu itu ya. kadang-kadang Iya. anak-anak mahasiswa itu kesenggol pecah atau bawahnya kurang baik jadi bisa jatuh. Kira-kira rasionalnya, ini saya lihat Bapak sendirian ya. Kemarin saya kunjung ke sana, Bapak sendirian untuk ngawasi itu. Dari 24 mahasiswa. Ya, masing-masing lab itu ada laborannya sendiri-sendiri, Pak. Ada istilahnya ada PSI penanggung jawab sendiri-sendiri ya. Kalau Bapak di aspal, biasanya mengawasi, membimbing dan sebagai tutorial berapa mahasiswa? Satu kelas 24, Pak. 24, ya. Tapi ini kan dibagi ya. Ini kegiatan A, kegiatan B. Satu kelas ada 4 kelompok. 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Tapi 4 kelompok ini di atas Bapak dan instruktur ya? Dan dosen? Iya. Jadi jenengan tetap mengawasi 24 itu ya? Iya, benar. Cukup tapi ya? Cukup. Loh kalau nggak cukup ngomong nanti. Yang jadi kendala itu crash-nya, Pak. Jadi kadang ada yang crash kelas. Karena kelasnya kan ada banyak. Nah, itu harinya kan ada 5. Iya, betul. Otomatis ada yang crash kelasnya itu. Iya. Kalau crash mungkin nggak sampai sore. Saya lihat kadang-kadang sampai sore. Iya. Iya, kadang sampai sore, Pak. Itu ikhlas, relawan, atau tuntutan lemburan? Apa ini? Kalau boleh dibilang katanya resiko pekerjaan itu, resiko jabatan. Kalau misalnya kalau lemburannya ya alhamdulillah. Terus itu tuh sistem peminjaman Pak ya. Kalau misalnya clean untuk kebersihan, itu kan mesti ya. Kita teknisi kayaknya nggak ada ya. Ya, jadi sebelum pinjam alat kita tunjukkan ke mahasiswa. Alatnya kan bersih. Awal bersih, balik harus sudah bersih lagi. Itu juga lingkungannya. Ya, lingkungannya, iya. Pak, untuk menjaga kekompakan ya, tentu saja kan penjenengan juga peduli pada mereka yang mungkin di antara 4 likur itu kan ada yang males-malesan gitu ya. Itu ada nggak catatan buat Anda bahwa ini kurang serius, perlu ditunjukin? Atau kadang-kadang mahasiswa hanya norok buntek, rubuh gedang ya. Dari 4 kelompok, sekelompok mungkin ada 2 orang yang aktif, mungkin yang 2 atau yang 3, yang 6 ya, yang 3 ya berarti ya. Kalau 3 aktif, yang 3 berarti norok buntek itu. Gimana mengatasi mahasiswa yang ayas-ayasan gitu ya? Ada ya gitu ya? Ada aja, pasti ada, Pak. Ada. Kalau jaminan keselamatan misalnya, sering kan kadang-kadang kita praktek jalan, ada beberapa yang semaput gitu ya, semaput karena kepanasan dan sebagainya. Ini di laboratorium bagaimana untuk keselamatan kerjanya? Kalau untuk K3-nya, K3 yang ringan kita memang sedia. Baju ya. APD kan dari mereka sendiri. Kalau untuk K3 untuk seperti obat-obatan ringan kita sedia. Tapi kalau misalnya terlalu parah, biasanya kita larikan ke tempatnya yang untuk kesehatan yang di Pak Irno. K3 jurusan yang di Pak Irno itu ya. Iya. Pak, ini mengenai laporan ya. Kan tentu saja anak-anak itu praktek, mengoperasionalkan, kemudian bikin laporan. Laporan itu nantinya mampir di teknisi atau tidak? Mungkin pernyataan, tanda tangan, atau asistensi, pembenaran dan sebagainya. Tempat konsultasi sering ya? Kalau tempat konsultasi aja sering, Pak. Anak-anak itu sebelum bikin laporan biasanya konsultasi, Pak. Ini apa sudah benar atau benar? Tapi untuk penilaian terakhirnya nanti kembali kepada dosen pengampunya. Selama ini ada nggak misalnya mahasiswa yang mengambil tentang bahan atau yang mengambil tentang aspal untuk TA maupun skripsi? Ada. Terus bagaimana sikap dari laboratorium kita? Kalau misalnya ada yang mengambil jalan? Ya, kita ada prosedurnya, Pak. Prosedurnya. Jadi mahasiswa bikin izin dulu, bikin izin, nanti ada tanda tangan dari laporan, ada tanda tangan dari Kaleb sama Kajur. Kaleb, Kajur, tanda tangan untuk memberikan rekomendasi gitu ya.
pengaturan jam. Saya kemarin lihat ada teknisi yang marah-marah ya. Aku bilang jam 7, kenapa kamu jam 9 baru masuk? Penyakit lama Mas. Saya jadi heran. Heran saya itu hebat gitu loh, hebat. Ini teknisi ini termasuk mendidik kedisiplinan mahasiswa ya. Kita jam 7 sudah diizinkan jam 7 tapi ternyata dia datangnya jam 9 ya. Ini kan di luar, artinya kita mau menilai kedisiplinan juga tidak bisa karena dia ada rekomendasi dan alasannya mahasiswa itu kan ono wae gitu ya. Sing telat, sing macet, sing masih ngambil resep dokter dan sebagainya Ibu. Nah, kalau sudah begitu kan kita ini kadang gimana ya, toleran ya. Tapi gimana ini mengatasi Pak Takim? Mungkin sekali lah mungkin kita bisa ya mengatakan seperti itu. Memang sering seperti itu Pak. Ya tujuan kita utamanya untuk mendidik kedisiplinan. Ya. Nah, nanti kalau di lapangan juga akan lebih tinggi dari itu untuk kedisiplinannya ya. Memang saya tekankan gitu untuk kalau misalnya saya jam 7 sudah datang, kamu saya kasih batasan sampai jam 8. Kalau kamu jam 8 belum datang juga sampai jam 10, pulang aja lagi, tidur lagi. Saya bilang gitu. Berarti kamu memang nggak ada keniatan saya gitu kan. Kamu kemarin janji jam berapa? Jam 7 Pak, ya berarti jam 7 harusnya sudah datang. Tapi ya kita kembali lagi, kita masih ada toleransi lah ya juga jenenge anak ya, maksudnya toleransi gitu Pak. Kalau gitu udah ya tetap aja kita layani, tapi ya dengan catatan kamu besok nggak boleh ulangi lagi. Gitu. Tapi ya tetap aja kadang-kadang masih diulangi lagi. Iya. Tapi apalagi gini Pak ya, kadang-kadang ya terus terang aja ya. Anak-anak itu kalau sudah ke tingkat akhir itu memang beda ya. Beda dengan tingkat 1, tingkat 2. Kalau sudah tingkat akhir, ya mungkin menganggap pada kita ini ya teman sejawat gitu aja. Kalau saat butuh ya, Pak ini untuk pelayanan TA atau skripsi, sama nggak diperlakukan dengan yang izin-izin tadi? Karena ini skripsi ini kan mencerminkan mahasiswa vokasi ya. Jadi dia membuat skripsi atau TA yang judulnya itu ada kaitannya dengan laboran tadi. Ada nggak ini? Apa sewa atau free? Nah, selama ini cuma kita suruh untuk ngurus surat izin tadi, pemakaian lab itu aja. Dengan tujuan apa? Untuk pertanggungjawaban. Surat itu nanti sebagai pertanggungjawaban. Katakanlah nanti, karena ini kan udah di luar praktikum yang reguler ya Pak. Iya betul. Tujuannya kita kan nanti ada misalnya namanya alat juga mungkin dihilangkan ataupun alat nanti bisa kan kadang-kadang dipakai rusak karena kesalahan mereka sendiri. Itu sebagai jaminannya nanti surat peminjaman. Surat peminjaman itu sebagai jaminan, tetapi perlu nggak dia tanda tangan pembimbing? Karena misalnya saya sebagai mahasiswa skripsi saya misalnya penelitian tentang penggunaan beton ya dari bahan agregat ringan misalnya. Pembimbing ada nggak di situ rekomendasi? Nggak ada, cuma dari laporan. Kajur tadi ya. Terus kepala lab sama kajur. Itu sebagai legalitas kita untuk melayani mereka yang keluar. Kalau misal begini, kadang-kadang waktu itu kan tidak bisa diprediksi ya. Ketika jam kerja Anda sudah selesai, ternyata si mahasiswa itu harus sampai jam 6 sore. Ini bagaimana ini? Apa jenengan tetap nunggoni? Iya sering gitu Pak, sering terjadi gitu kan. Kadang-kadang gini Pak, yang jadi trouble karena kelas yang untuk praktikum reguler juga banyak sekali kelasnya, akhirnya yang ngalah untuk yang skripsi. Ketika skripsinya udah mendekati mau habis waktu tenggangnya untuk waktu skripsinya, otomatis dia harus mengejar. Karena ketika tadi dipakai alat prakteknya alatnya dipakai untuk praktikum yang reguler gitu ya. Itu kan nggak bisa dipakai untuk anak-anak yang skripsi. Jadi dia harus ngalah. Akhirnya ya itu nanti waktunya harus sampai malam setelah dipakai untuk yang reguler tadi. Iya, ditamakannya reguler, yang ini untuk sisa waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya jenengan sebagai teknisi ya sudah, mungkin resiko kerja tadi ya. Resiko kerja melayani ya mungkin sebatas pantas gitu ya. Kalau misalnya jam 6 enggak apa, tapi kalau sampai jam 9 jam 10 malam ya itu ya. Nah, kalau begini Pak, kontrol alat sekarang. Alat itu kan inventaris ya.
setiap bulan tahun barangkali mengadakan penurunan pelayanan kualitas alat itu ya, kalibrasi dan sebagainya. Itu jenengan berdua ini punya catatan atau petugas khusus maintenance untuk kontrol alat, misalnya kayak apa itu tembak beton ya? Mesin tembak apa namanya itu lupa saya. Hammer test. Ya, hammer test itu kan sekian kali pakai harus di kalibrasi. Ya, itu ada nggak catatan Pak Takim ini yang ada hubungannya? Kalau untuk yang seperti tadi hammer test itu kebetulan kita punya alat tersendiri untuk menguji ketelitiannya, namanya pundit. Jadi kita tes dulu kalau memang benar-benar, kan langkahnya gini, kalau misalnya di pundit udah angkanya yang muncul itu melebihi dari standarnya, itu memang harus dikalibrasi, dibawa ke lembaga kalibrasi. Tapi kalau untuk yang beton, tes beton untuk yang compression testing mesin itu kebetulan sudah kita anggarkan untuk kadang-kadang 1 tahun sekali. 1 tahun sekali harus ada. Artinya pemakaiannya udah full sekali untuk praktikum mahasiswa. Harus selalu ada ya dikalibrasi gitu. Jadi berarti setiap alat itu mesti digantungi catatan dipakai berapa menit, berapa jam dan sebagainya itu ya. Nanti jumlah sekian jam waktunya kalibrasi gitu ya. Jadi bagus sekali ya. Nah, selama ini bagaimana? Saya ingin melihat mahasiswa ketika, kan kita ini vokasi ceritanya nih, sekolah vokasi itu tidak bisa dilepaskan dari praktek dan lab kan gitu ya. Ada teori pasti ada, yang 40 dibanding 60% gitu ya. Melihat sikap yang saya katakan bahwa mahasiswa ketika praktek di laboratorium itu enjoy atau tidak itu. Kan bisa dibuktikan ya, Pak Yunus gimana melihat sikapnya anak-anak praktek itu? Kalau praktikum enjoy aja mereka, soalnya kan mereka kan suka, istilahnya suka praktek ya, daripada di kelas teori kan terlalu menyerukan. Kalau istilahnya sebagai rekreasi lah, di bengkel, di lab itu rekreasi juga. Kalau di bahan sama ya? Sama Pak, malah anak-anak itu justru yang kemarin nggak bisa praktikum karena COVID. Iya betul. Oh iya. Sambat. Ketika kapan saya bisa praktek itu udah kangen lagi kan. Rindu kampus. Yang kedua memang mungkin itu mengasihkan ya. Bagaimana ketika kita menguji kepekatan semen, kemudian aspal ya, nunggu aspal yang beku. Waktu itu saya melihat inilah apa sih, mbok goreng tempe po dibanding goreng remang, goreng aspal kan itu ya. Tapi disitulah memang vokasi harus betul-betul mempraktekkan sehingga antara keyakinan dan kepercayaan bisa terbukti dalam wujud benda kerja itu tadi ya. Jadi ini berarti soal alat, tapi kemungkinan ya saya melihat alat-alat itu harus berinovasi yang canggih ya. Selama ini masih mumpuni dengan tuntutan industri gitu Pak, alat-alat itu? Masih Pak, masih bisa ya, masih relevan gitu. Masih relevan. Untuk setingkat apa? D3 D4 masih. Iya, betul. Kalau gitu Pak Takim, Anda kan sudah bertahun-tahun kenal dengan perilaku mahasiswa yang sedang praktek, sehingga ada nggak pesan buat anak-anak? Monggo, silakan. Pesan saya kepada mahasiswa ini, ikutilah praktikum yang udah dijadwalkan, baik di lab maupun di bengkel, karena nanti di dunia kerja itu ya seperti itulah, nanti di dunia lapangan kerja seperti itulah yang akan jenengan kerjakan. Jadi mulai harus mengetahui sifat fisik dari bahan-bahan dari, karena kita nanti juga dikonstruksi, mulai bahannya konstruksi itu apa, mulai bahan beton dan jalan itu apa, nanti itulah yang akan jenengan kerjakan di dunia kerja seperti itu. Iya, kalau saya juga pernah melihat banyak anak-anak itu TKJJ dan sebagainya, TRKJJ dan TRKJJ itu kan kebanyakan PKL-nya di jalan ya. Ada pesan Mas Yunus mungkin untuk mahasiswa khususnya yang di itu ya TRKJJ itu ya. Jadi selama praktikum ya, sebelum praktikum itu harusnya baca job sheet dulu Pak. Job sheetnya dibaca dulu. Waktu praktikum jadi enak. Tinggal ngikuti prosedur yang ada, sudah lengkap. Prosedurnya sudah lengkap, tinggal ngikuti aja. Terus disiplin itu tadi. Disiplin karena jumlah kelas banyak, jamnya terbatas, harus mengikuti waktu. Kalau masuk jam 7 ya jam 7, kalau masuknya jam ketiga misalnya jam 10 ya jam 10. Nanti karena paralel berurutan. Jadi bisa
sama enaknya. Terus untuk di dunia kerja juga dibutuhkan juga. Kedisiplinan itu perlu gitu ya. Jadi semua sudah, memang rata-rata teknik sipil khususnya di konstruksi itu semua pekerjaan itu dengan schedule-nya. Schedule dilanggar, semua jalur kritis itu akan buyar semuanya. Nah, rekan-rekan mahasiswa khususnya dan para akademisi, demikian tadi baru sekilas bagaimana pelayanan kami untuk laboratorium, baik laboratorium bahan, beton, dan bahan untuk jalan. Tentu saja tidak itu saja, ada tanah dan sebagainya. Ini masih akan dikembangkan dan selalu up to date mengikuti kebutuhan industri. Jangan ragu, dan semuanya telah disiapkan untuk melayani putra-putri, muda-mudi, angkatan muda, angkatan kerja di Nusantara ini. Oleh karena itu, terima kasih kehadiran Pak Tagim dan Mas Yunus. Ya, kita sampaikan salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Kita ke hadapan yang tengah itu, Pak. Ya, salam vokasi gitu, silakan. Salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi kuat